Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya. Bersama dengan saya Evangelis Filito. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Karena channel ini secara konsisten memberitakan kebenaran kepada Anda. Nah, tadi saya sudah menayangkan satu tayangan dua video ya. Dua video yang sangat singkat ya. Dan video yang pertama ada tentang TikTok, dan video yang kedua itu tentang ada video yang seperti artis K-pop ya, sedang menari dan bernyanyi. Kira-kira menurut Anda video tersebut diambil di mana? Acara tersebut di mana? Nah, mungkin Anda akan kaget kalau saya berkata bahwa video tersebut ada di dalam gereja, dalam satu persekutuan, entah itu persekutuan pemuda ataupun persekutuan berjemaat. Tapi yang jelas itu event yang ada di dalam gereja. Dan oke, ini adalah poin yang akan kita bicarakan pada hari ini. TikTok dan K-pop, dua wabah ini mempengaruhi banyak manusia. Dan siapa saja pasti tahu tentang TikTok dan tahu tentang K-pop. Anak muda, bahkan orang tua. TikTok dengan lagu-lagu yang mungkin unik, kemudian ada goyangan atau tarian-tarian tertentu yang mengiringi lagu tersebut, atau ada ekspresi-ekspresi tertentu yang mengiringi lagu-lagu tersebut. Kemudian ada K-pop, K-pop dengan grup band baik grup band laki-laki maupun grup band pria, dengan lagu-lagu yang membawa orang untuk penuh semangat untuk melakukan tarian-tarian tertentu. Dan tentu bagi saya bahwa ini adalah hal yang cukup aneh dan sangat miris ketika kedua hal ini masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam persekutuan di dalam gereja. Gereja bisa ditembus oleh hal-hal yang seperti ini, TikTok maupun K-pop. Dan Anda tahu bahwa TikTok dan K-pop itu penuh dengan tarian-tarian yang boleh dikatakan tarian-tarian yang sangat duniawi, yang sangat menekankan hawa nafsu dan seterusnya. Tetapi kenapa harus masuk ke dalam gereja? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Apakah ini benar atau salah? Ya tentu kalau kita menjawab pakai pikiran kita masing-masing, itu akan mendapatkan jawaban yang bervariasi. Pasti ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tetapi bagaimana kalau kita melihat ke dalam prinsip Alkitab? Kita melihat dalam prinsip Alkitab, apakah hal-hal yang seperti ini, baik TikTok maupun K-pop, bisa masuk ke dalam persekutuan-persekutuan tersebut dan dipraktekkan ke dalam persekutuan-persekutuan baik pemuda maupun berjemaat? Karena kenapa kita lihat di dalam Alkitab ya? Karena Alkitab adalah satu-satunya dasar. Kalau kita pakai pikiran kita saja tanpa Alkitab, nah itu tentu salah dan kurang bijak. Kalau kita pakai Alkitab sebagai dasar orang Kristen, kita akan seharusnya kita bisa sampai kepada kesimpulan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dibantah. Oke, kita lihat kembali video ini, dan saya akan membandingkan dengan video yang bukan di gereja. Coba kita lihat video yang pertama, dua video pertama, yaitu yang sudah sempat saya tayangkan pada permulaan cara ini, yaitu TikTok dan K-pop di dalam gereja. Coba kita lihat. Oke, jadi itu di dalam gereja. Ada TikTok, kemudian
ada lagu K-pop dengan dancer-dancernya. Kemudian coba kita lihat versi yang bukan di dalam gereja. Entahkah itu TikTok dalam event yang event di mall atau dimanapun itu, dan ada K-pop yang mungkin, nah ini adalah penyanyi aslinya yaitu Blackpink. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda sudah bandingkan dua video ini dan kira-kira apa bedanya? Apa bedanya? Musiknya sama, tariannya sama, gayanya sama. Tidak ada bedanya, saudara. Ya mungkin untuk lagu K-popnya hanya diganti saja kata-katanya. Dari yang pertama bahasa Korea dengan kata lirik-lirik duniawi, tapi ketika masuk ke dalam gereja, lirik itu diganti dengan mungkin pakai nama Tuhan dan seterusnya. Tetapi untuk TikTok sama sekali tidak diganti, karena lagu TikTok ya lagu itu seperti itu semua. Jadi sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat dua hal ini dan membandingkannya, kita melihat betapa hampir tidak ada bedanya antara apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi dalam gereja. Dan kira-kira apakah ini disenangi oleh Tuhan atau tidak? Prinsip penting yang mesti kita pegang bahwa tidak semua yang kita anggap baik itu dilihat baik oleh Tuhan, dipandang baik oleh Tuhan. Misalnya seorang panglima perang Usa, dulu dia mau tangkap itu tabut waktu mau jatuh, kemudian dia pegang, akhirnya dia mati. Bagi Usa itu adalah tindakan yang baik mungkin, karena dia mau menyelamatkan tabut. Tetapi bagi Tuhan apa? Itu bukanlah hal yang benar, karena tabut itu tidak sembarang dipegang. Dan akhirnya apa? Usa mati. Ini prinsip yang mesti kita ingat. Dan yang kedua, kalau kita lihat di dalam Alkitab, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-40 mengajarkan satu prinsip yang memang benar-benar harus diterapkan di dalam gereja. Segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Sopan dan teratur di dalam berjemaat. Ingat konteks 1 Korintus 14, ini konteks dalam berjemaat. Tuhan mau persekutuan berjemaat itu adalah persekutuan yang sopan dan teratur. Kalau kita kembali kepada video yang sudah kita tonton tadi, apakah itu masih sopan? Apakah itu masih teratur? Wow. Saya tidak bisa melihat itu sebagai satu tindakan yang sopan dan tindakan yang teratur. Tuhan sangat menjunjung tinggi keteraturan. Sejak kapan? Sejak dunia diciptakan. Ketika dunia diciptakan, itu Tuhan ciptakan dengan begitu teratur. Dan Tuhan mau prinsip ini dilakukan oleh semua manusia, termasuk dalam pelayanan gereja. Kata teratur di sini dari kata kosmos, keteraturan. Dan ketika kita membawa hal-hal yang sensualitas, hawa nafsu, keduniawian, kedagingan ke dalam gereja, itu bukan lagi hal yang sopan dan teratur. Diiringi dengan musik-musik yang sensual, musik-musik yang bisa membawa orang kepada gerakan-gerakan yang sensual dan seterusnya. Ini bukanlah satu konsep yang sopan lagi, dan bukan lagi konsep yang teratur. Mungkin ada orang beralasan kan masih pakai nama Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu kita tidak bisa membatasi semua. Yang penting kata-kata sudah pakai nama Tuhan kemudian sudah selesai. Tidak, saudara. Kita harus mempertimbangkan banyak aspek. Bagaimana cara kita menyanyikan, apa yang kita pertontonkan dari nyanyian itu dan seterusnya. Jadi, dan bahkan lagu-lagu tersebut diciptakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Bayangkan, hanya diganti lirik, kemudian musiknya masih sama, dan musik itu adalah musik yang dibuat, yang diaransemen oleh orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, dan itu masuk ke dalam gereja dan katanya itu untuk mengasihi Tuhan. Ya mungkin ada orang yang berpikir bahwa kita pakai itu supaya pemuda-pemudanya betah di gereja, supaya pemudanya tidak lari daripada mereka ke diskotik, daripada mereka tidak.
untuk mempertahankan orang-orang muda di dalam gereja, yang perlu kita tekankan di situ bukan masalah entertainment, bukan masalah dunia, bukan masalah kedagingan, tetapi firman Tuhan itu sendiri yang mesti kita kasih tahu ke mereka, bahwa firman Tuhan yang benar bertentangan dengan yang dunia tawarkan. Kalau kita membawa anak muda ke dalam gereja tetapi tetap membawa konsep dunia, itu sama saja dengan kita membawa mereka ke neraka. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus, ini adalah prinsip yang sangat penting. Adalah prinsip yang sangat penting yang perlu kita ingat. Dan Alkitab berkata dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bagaimana mungkin kita mau mencintai, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan cara dunia? Padahal Tuhan bilang bahwa mengasihi dunia musuh Tuhan. Jadi coba kita berpikir kritis, coba kita berpikir dengan baik untuk masalah ini. Dan saya memikirkan beberapa hal kenapa akhirnya banyak gereja-gereja terjerumus ke dalam konsep yang demikian. Yang pertama adalah karena gereja tersebut dibangun dengan motivasi yang salah. Motivasi untuk apa? Bukan untuk melayani sebenarnya, tapi motivasi untuk berbisnis, entertainment. Sekarang banyak sekali gereja yang basicnya entertainment, bukan lagi firman Tuhan lagi. Oleh sebab itu, apa yang ditawarkan di video tadi ya memang basicnya adalah entertainment. Anak muda senang datang. Rasanya seperti di diskotik, seperti di hiburan-hiburan malam. Cuman kata-katanya diganti kata Yesus. Dan banyak gereja memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan. Ada daya tarik sehingga penuh gereja. Karena yang Tuhan tuntut sebenarnya bukan itu, bukan masalah supaya anak muda banyak datang, tetapi melakukan cara yang salah. Yang Tuhan mau adalah cara benar dengan tujuan yang benar. Kalau cara salah tujuan untuk cari tujuan yang benar, akhir yang benar, itu pasti salah juga. Jadi gereja seperti ini adalah gereja yang dibangun dengan motivasi yang salah. Gereja entertainment adalah gereja yang menawarkan hiburan semata. Berapa banyak gereja yang hanya menawarkan hiburan. Entertain itu artinya untuk menawarkan hiburan kepada orang-orang. Dan akhirnya orang tidak cari Tuhan lagi. Mau cari hiburan, saya mau datang cari hiburan suntuk di rumah. Capek kerja 1 minggu mau cari hiburan. Hiburan di mana? Ya supaya murah di gereja. Karena kalau masuk diskotik mungkin mahal bayarnya. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang bukan didasarkan kepada prinsip entertainment, tetapi didasarkan kepada prinsip firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kenapa gereja seperti ini bisa ada, karena tidak dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itu sudah jelas. Motivasinya salah dan tidak dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, karena sudah berpikir untuk cari keuntungan, karena ada entertain ini. Dan akhirnya walaupun gedungnya besar, fasilitasnya lengkap, ya kan. Ya, oleh sebab itu karena mau entertainment, gereja entertainment, jadi harus lengkap segala fasilitasnya ada. Kalau tidak, nggak ada orang yang datang. Dan yang kedua adalah mereka tidak dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kalau benar-benar dibangun di atas dasar firman Tuhan, berarti tidak ada entertainment. Berarti yang prinsip hawa nafsu, prinsip kedagingan itu pasti dibuang. Firman Tuhan itu sangat penting untuk membawa dan menuntun gereja kepada status gereja sebenarnya, yaitu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau gereja tidak meninggikan firman Tuhan, tetapi membawa entertain, hiburan di dalamnya, sudah pasti gereja ini bukanlah gereja yang alkitabiah. Jadi mari kita berpikir dengan baik. Sekali lagi firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita uji, kita lihat ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Saya membuat konten-konten seperti ini bukan karena supaya dapat banyak viewer, subscriber, bukan itu tujuannya. Supaya mata banyak orang itu bisa terbuka. Mata banyak orang itu bisa terbuka dan melihat ke depan mana gereja yang Tuhan senang dan mana gereja yang Tuhan tidak senang. Gereja adalah kumpulan, eklesia adalah kumpulan. Di dalamnya ada orang-orang yang sudah diselamatkan, mau belajar tentang firman Tuhan, mau hidup kudus, mau membangun karakter yang kudus sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan mau cari hiburan. Dan gereja yang benar adalah gereja yang tidak menawarkan hiburan, tetapi gereja yang membawa kita kepada pengertian yang benar akan kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah
kita bisa berhikmat untuk mengambil keputusan. Segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, yang kita pilih hari ini, itu berdampak besar dalam kekekalan kita. Apakah kita akan ke surga atau ke neraka. Jadi, biarlah pesan firman Tuhan ini bisa mengingatkan Anda dan mengingatkan orang-orang yang Anda kasih. Salam Evangelis Spirito, Maranatha.